Gue pikir alhamdulillah ada temennya, gue jalan. Akhirnya gue hujan-hujanan, gue jalan dengan harapan yaitu ibu-ibu yang nemenin gue pulang. Jadi si ibu-ibunya itu jalannya agak pincang ya, agak pincang. Terus dia megang sebuah kertas kayak koran buat nutupin palanya dari hujan. Jadi sambil megangin si kertas koran itu sambil jalan, tapi jalannya begitu tuh, jalannya apa, uget-ugetan, pincang. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tambah Pintar Channel edisi misteri bersama gua Hardi. Pada segmen kali ini gua akan berbagi cerita lagi kisah mistik gua, yaitu sosok hantu yang menemani gua di saat hujan deras di malam hari. Jadi kejadiannya seperti ini, itu terjadi sekitar tahun 2005 juga. Jadi pada waktu itu gue baru masuk kerja di sebuah pabrik, dan kebetulan gue waktu itu lagi shift 2. Shift 2 itu kan masuk jam 4, pulang jam 12 malam ya. Gue pulang jam 12 malam, dan kondisi saat itu gue masih belum punya motor, jadi gue masih naik angkot keluar dari pabrik jam 12. Gue jalan sampai ke jalan raya itu udah mulai mendung. Geluduk-geluduk. Wah, ini kayaknya udah mau hujan. Nah, gue jalan dari pabrik itu ke jalan raya itu lumayan cukup jauh ya. Itu melewati lorong pabrik bekas, pabrik yang udah gak kepake. Dan itu bener-bener sangat menakutkan sekali. Cuman apalah daya, gue waktu itu masih belum punya motor. Untuk menghemat ongkos daripada ngojek, gue jalan sampai ke jalan raya. Singkat cerita, gue nyampe jalan raya dan gue stop angkot. Gue nyetopin angkot. Gak lama gue naik angkot, itu turunlah hujan deras. Itu gede, itu sekitar setengah satuan lah, itu gede. Di situ gua udah mulai bingung tuh dalam perjalanan. Aduh, ini ada yang jemput gua nggak nih pakai payung gitu kan, mana udah malam ya kan. Gua masih bertanya-tanya gitu. Cuman pikiran positif gua, paling bokap udah nungguin di depan gang kali bawa payung. Masa iya gua dibiarin kehujanan malam-malam gini gitu kan, nggak ada yang jemput pakai payung. Akhirnya sampai juga gue di depan gang. Gue turun dari mobil, hujan makin gede. Di depan gang gue itu ada warung rokok ya, ada warung rokok. Gue neduh dulu di warung rokok. Dengan harapan ada seseorang atau kakak gue atau bokap gue yang ngejemput gue bawa payung. Setelah sekitar setengah jam gua nunggu di warung rokok itu. Warung rokok itu posisinya dalam keadaan tutup ya, karena emang udah malam, itu sekitar jam 1-an. Hujan masih gede aja, nggak reda-reda. Gue mulai bingung, aduh ini nggak ada yang jemput gitu. Apa gua nekat aja gitu kan, gua pulang. Itu jarak dari gang ke rumah gua itu lumayan jauh, karena mutarin pabrik. Jadi jalannya itu L. Dari warung rokok itu bentuknya L. Jadi lurus dulu, nanti mentok, terus masuk lagi gitu. Jadi lewat gang-gang pabrik.
gitu, jadi lumayan jauh. Di situ gue mikir, aduh kalau ini gue neduh makin lama makin malam, gimana pulangnya. Situ gue dengan harap-harap cemas, pas gue menoleh ke arah gang gue, maksudnya ke arah tujuan ke rumah gue melihatlah sosok ibu-ibu setengah baya, posturnya itu gendut, ya kan, pakai daster. Jadi posisi si ibu-ibu itu sama gue berdiri di warung rokok itu sekitar kurang lebih 500 meteran. Jadi dia udah jalan duluan. Jadi arahnya itu sama ke arah gue pulang. Terus, ih ada ibu-ibu, gue bilang begitu kan. Gue nggak berpikir panjang, itu ibu-ibu siapa gitu kan. Gue pikir alhamdulillah ada temennya, gue jalan. Akhirnya gue hujan-hujanan, gue jalan dengan harapan yaitu ibu-ibu yang nemenin gue pulang. Jadi si ibu-ibunya itu jalannya agak pincang, terus dia megang sebuah kertas kayak koran buat nutupin palanya dari hujan. Jadi sambil megangin si kertas koran itu sambil jalan, tapi jalannya begitu tuh, jalannya uget-ugetan, pincang. Sementara gue masih di belakangnya. Sebenarnya sengaja gue jaga jarak, nggak mau ngelewatin dia, jadi gue di belakangnya aja gitu, nuturin, ya kan, gue ikutin. Nah sebenarnya arah ke rumah gue itu Muntaren Pabrik itu arahnya L. Nah itu ada gang lagi lurus, ya, ada gang lagi lurus. Nah di saat ada mau belokan ke rumah gue masih jaga jarak. Gue berharap dalam hati, ya Allah belok biar gue ada temennya, jangan lurus gitu. Ternyata bener, alhamdulillah belok. Dia belok, uget-ugetan gitu belok. Sementara gue masih di sini, dia udah belok kan, ya kan. Gue masih tetap jaga posisi. Nah posisi gue sama dia itu nggak jauh, sekitar 10 meteran. Jadi bener-bener kelihatan gitu kan, 10 meteran. Nah dia udah belok duluan, gue masih jaga jarak, ya kan. Pas gue juga ikut belok, plek, jadi sama-sama lurus. Itu kan tinggal lurus lagi tuh, ngikutin tembok pabrik, jadi nggak ada belokan. Pas gue udah belok lurus, jreng, kagak ada sama sekali, nggak ada sosok ibu-ibu yang tadi sama sekali. Di situ gue langsung berdiri diem, maksudnya nggak langsung lanjut ke sana. Gue nyebut astagfirullahaladzim, itu apa itu kan. Ini hujan makin gede, logikanya itu ibu-ibu belok kemana? Itu jalanannya masih lurus panjang, masih jauh, ada sekitar 300 meteran. Apakah dia secepat itu nyampe sono? Enggak, karena gue masih jaga posisi. Harusnya dia masih ada tetap di depan gue. Itu gue diem, ya Allah gitu kan, itu apa gitu. Gue hampir nggak berani itu untuk jalan, karena gue yakin itu pasti bukan makhluk benar, itu pasti makhluk halus. Itu akhirnya gue memberanikan diri, karena itu udah larut malam ya. Gue jalan gitu kan, gue nggak lari. Karena apa? Kalau gue lari gue semakin takut. Itu semakin gue lari semakin gue ngerasa dikejar-kejar. Jadi gue jalan gue tahanin. Di gang itu gelap lagi, bukan gelap ya. Jadi cahaya dari pabrik itu hanya sekadar remeng-remeng gitu. Jadi di sebelah kanan itu tembok pabrik, di sebelah kirinya itu semak-semak belukar gitu, nggak ada jalan, nggak ada belokan, nggak ada rumah. Jadi itu kayak jalan setapak kecil aja. Jadi gue nuturin tembok pabrik, gue jalan sambil nyebut-nyebut, ya Allah gitu kan, lindungi hamba. Hujan masih deras aja, gue basah kuyup, ya kan. Akhirnya gue sampai juga di rumah. Gue kata assalamualaikum gitu kan. Bokap gue baru bangun, ya elah pak, tega amat, gak ada yang jemput. Oh ya hujan ya gitu kan.
Iya pada ketiduran, di rumah udah pada tidur ternyata. Di situ gue meninggalkan cerita di benak gue gitu, apa tadi. Gue langsung cerita sama bokap gue gitu kan, dia ketawa gitu kan, biarin itu ada yang nemenin. Tapi kan siapa juga yang mau ditemenin sama makhluk kayak gitu kan, apalagi hujan-hujan. Karena gue juga nggak pikir panjang saat itu, yang penting ada yang nemenin gue jalan, jadi gue nggak ngerasa takut gitu, jadi gue ikutin terus. Jadi itu aja teman-teman, kisah mistik gue yang pernah gue alamin. Dan gak lupa juga untuk kalian yang udah sudi mampir ke channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, like dan komennya, supaya channel ini tetap bisa memberikan konten-konten misteri yang lebih baik lagi. Akhir kata, gua ngucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.